Selamat datang di Lokasi Era, sebuah podcast kolaborasi dari Collabs Magazine X Kerja Sampai Pagi. Di mana podcast ini akan mendatangkan para pelaku dan para pendengar dan para pengguna musik di kota Kendari. Sekarang saya sedang berada bersama Bapak Koceng atau Sofyan Sofyan Suban. Ini adalah seorang penulis lirik sekaligus vokalis sekaligus yang bertanggung jawab atas panggung yang bau dupa. Ya, itu dia teman-teman. Selamat malam Bapak. Malam. Agak ngeri juga di dupa. Oke, siap. Ini ditulis sama Siapa? kreatifnya. Siapa? Ian. Siapa tahu rahasia. Karena mungkin saya. Krunya kan kita banyak. Oke. Ya, Nama Koceng itu dari kapan? Koceng. Karena dari kapan nih? SD kayaknya deh. Itu pendengar Bambi udah lebih familiar Koceng atau Sofyan. Jadi kita pakai nama siapa nih yang bagus? Kayaknya kalau pendengar Bambi tergantung pendengar dari mana dulu. Kalau misalnya pendengar di luar circle tuh. Di luar circle itu kalau misalnya pendengar yang datangnya dari Instagram pasti Cengso karena dulu kan username saya Cengso. Kalau pendengar dari dalam baru lagi tambah informasi lagi. Pendengar dari Spotify ya paling Sofyan karena nama di Spotify Sofyan. Sofyan Sinatra Subhan. Oke. Kalau Koceng itu hanya di circle. Oke. Berarti kita salah tadi perkenalkan harusnya bukan Koceng. Harusnya siapa? Sofyan saja harusnya. Ya, oke. Jadi lebih bagus Bambi atau Saudade? Jukebox. Lebih bagus Jukebox. Masih satu itu ininya ya. Ada garis. Apanya? Ada yang sama dari 3 band itu kayaknya. Iya, ada. Garis kesamaan ya. Vokalisnya bukan enggak? Drummer ya, oke. Drummernya. Sebenarnya itu drummernya Instinct Quick harusnya. Aduh, hanya cover Jepang biasa. Hanya Bambi, Saudade dengan Jukebox itu menzolimi. Ini bapak satu. Kita culik dia. Jadi pertanyaan Bambi selama ini tidak punya drama atau bagaimana? Punya tapi Cedera. melarikan diri. Karena Terlalu sulit drumnya. terlalu sulit drumnya. Yang bikin siapa? Bukannya drummer yang bikin pattern drumnya sendiri? Iya, tapi kan itu drummer pertama toh. Drummer pertama cabut. Akhirnya drummer kedua itu mengikuti si drummer pertama. Tidak kuat. Ya, terus jadinya si drummer kedua nggak kuat katanya. Berarti drummer ketiga jago. Ya. Pak, kalau nggak jago nggak mungkin mau 4 band pak. Ya. Oke. Ya. Kembalian ya. Kenapa saya terus? Terus kenapa akhirnya memutuskan Apa? drummer yang ketiga ini dimasukkan di album? Ada mukanya di Spotify juga. Karena dia sudah mulai ikut patungan uang studio atau? Karena kita capek mencari Siapa yang drummer? Jadi diresmikan. Yes. Kan Itu waktu intinya. kalian manggung di Bloom itu kan belum resmi kayaknya. Yang di mana? Yang waktu di Bloom. Waktu launching ada band akustik yang Udah mau pas. yang launching pakai penari-penari itu. Ya, mau pas kan? Iya. Belum resmi kan? Belum deh kayaknya. Belum. Gimana pak? Belum kah? Belum. Oh belum. Kayak Chatnya masih minta tolong. Iya. Oh, jadi minta tolong. Masih minta tolong. Sebenarnya secara resmi tidak resminya pokoknya ini barang dipaksa memang. Nah pernah kita minta mas, oke lah sekarang kau tetap di sini. Langsung kasih masuk fotonya di Spotify. Itu. Karena paksa. Dijebak disuruh foto. Iya, memang begitu. Harusnya begitu toh. Iya. Biar tidak ada pilihan. Oh, oke. Sekarang sebagai tamu awal-awal kita mau kasih merchandise. Kayak kenang-kenangan gitu hadiah. Oh dah. Ini ada kenang-kenangan sedikit nih. Baik. Nah, ini. Ya Allah. Ini ada band Iya, apa ini? mediocre, tidak terlalu bagus. Cuman siapa tahu bisa didengarkan. Apa ini? Tangannya lagi. Kayak mirip tantangan gue. Taruh minta. Kenapa cuma 4 ini? Ini cuma 4 nih. Berarti belum resmi. Oh, apa? Nah, kalau kita lihat dari ini, waktu itu juga kita siapa yang bantu saudara dulu yang
yang orang sini juga. Indra. Indra. Indra, Waktu itu basis. dia suka gambar, kalau gambar Bambi itu selalu ada jamur. Ini juga ada banyak jamur-jamur ini. Nah ini kalian di endorse dairy atau apa? Kenapa ada jamur-jamur? Ini dari pemikiran Indra ya. Kalau Indra katanya jamur itu dimanapun bisa hidup, bahkan di kulit. Panu. Oh, Nah, jadi maknanya Bambi bisa didengarkan dari di segala apa namanya, segala penjuru dunia lah. berarti filosofi Filosofi semua Bambi dari Indra. Karena gondrong. Jamurnya Ji, Hah? jamurnya Ji. Oh, jamurnya Ji. Iya, Jamurnya. mentok di jamurnya Ji. Jadi ini album pertama Bambi. Ini sebelumnya ada single atau langsung? Atau semua single masuk sini? Ada yang tidak. Ada yang tidak? Ya. Masuk deh, masuk. Kan satunya ini. Ini bonus track. Bonus track Mhm. nggak masuk di sini, hanya bonus. Jadi ada yang nggak masuk, cuma satu. dari tadi kan saya baru dengar Bambi tadi sore. Itu juga pas lagi dengar azan maghrib. Jadi, Woi, berdosa Pak. saya dengar baru. Saya bawa band Bambi nih jadi sesat. Tapi saya dengar berdasarkan apa namanya? Apa? Berdasarkan Spotify, berdasarkan yang paling laris di Spotify sampai ya 5 besar terlaris lah. Tapi setelah saya baca album ini katanya kalau dengar Bambi harus berurutan. Ya. Jadi kenapa harus berurutan? Apa yang salah dari ketika saya mendengar teracak dengan single-singlenya yang 5 single terlaris? Sebenarnya kalau harus didengar secara berurutan enggak harus sih. Ini ada tulisannya, kurang bohong berarti. Ini Mana? gimana sih? Ada, saya baca lupa. Ini untuk lagu secara berurutan nih. Baik. Diwajibkan, ini Oh, diwajibkan. diwajibkan. Menyimak. Mana? Diwajibkan. Oh, Indra, harusnya baiknya Indra. Enggak, karena apa? Manusia dan Rencana kan kita susun dengan konsep apa sih namanya kalau kayak di film itu kayak sequel lah gitu ceritanya. Jadi di track awal kan ada pisah, ada temu, terus di track akhir ada pisah. Nah, di antara temu dan pisah kan banyak hal-hal, banyak kejadian-kejadian, makanya kenapa kita prioritaskan untuk sebaiknya didengarkan secara berurutan. Biar apa sih? Biar ibarat sequel lah, biar nyambung gitu. Kan dari temu terus pesan pembuka, terus dini. Ini kan dari temu terus pesan pembuka kan, pembukanya terus dini dari ceritanya mulai jatuh cinta, terus akhirnya bersama, terus tapi ujung-ujungnya bad ending ini, pisah. Ya kan manusia Pak. Rasa apa yang mau disampaikan kalau kita dengar full ini? Apa yang mau disampaikan sama Bambi? Rasa kayak bagaimana? Apakah setelah saya dengar lagu ini saya jadi semangat tes PNS atau apa? Sebenarnya lebih semangat tes Kemenkumham. Apa nih kayak kita hanya pengen berbeda sih dari teman-teman yang lain. Dari luar sana kan akhirnya banyak yang merilis lagu tapi notabene-nya ndak beraturan. Ndak beraturan, makanya kita nulis album ini yang sebenarnya album sih karena pada dasarnya kan album itu saling berkaitan toh pada dasarnya. Jadi makanya kita tulis secara berurutan dan maksud kami untuk menyampaikan manusia dan rencana. Ya karena kami manusia dan kami punya rencana, di mana manusia itu setiap pertemuan ada perpisahan. Oke. Gitu. Seberapa besar sih band Bambi di Kendari sebenarnya? Kalau untuk mengukur harusnya tanya mereka Pak, pendengar Pak. Jangan tanya saya Pak. Lu maksudnya kalau Bambi manggung di panggung lu di gigs lebih sering di akhir kah jadi headliner atau malah saya lebih senang puluh tengah-tengah karena kalau akhir pasti kabur-kabur nih orang ngantuk nih. saya kira yang terakhir ditunggu nggak ditunggu di sini. Kalau lokal aduh padahal lokal the best, tapi ya gimana kalau pendengar ini toh pas mereka masih pikir band lokal paling bikin begini yang mending di tengah-tengah deh. mending di tengah, makanya Tapi nggak mungkin lah sekelas Bambi manggung sore-sore sekarang yang sekarang
kayak band-band pembuka yang masih soundman yang nonton. MTQ. Nggak bisa karena kita kerja semua sore, Pak. Oh, nggak bisa. Nggak Oh, bisa. ya alasannya itu berarti ada Alasan itu. alasan. Oh. Kalau mau manggung pagi, subuh terserah. Kita bebas, yang penting free. Yang penting free. Free and fee. Oke. Free and fee. Free and fee. Tadi kita sudah bahas tadi VV band Kendaria segitu-segitu ternyata guys. Oh gitu kan? Tadi Oh. dibahas ya sebelumnya. Apa ini kan band serunya Bambi itu tadi yang saya dengar adalah di tengah-tengah dia. Jadi masih cukup oke lah di masa peralihan ini musik. Oke. Jadi masih di tengah-tengah antara musik idealis dan masih easy listening lah buat didengarkan banyak orang. Ya kalau sebenarnya Bambi dikonsep dengan seperti Bapak bilang idealis dan industri. Jadi sebelum kita buat album ini, saya dan Ucu kita bicara dulu, Ucu kan sebenarnya ini lagunya kita akan idealis masing-masing atau kita akan industri. Akhirnya ya kita campur 50-50. Kita juga nggak bisa kayaknya kita harus idealis nih, harus terserah pendengar mau dengar atau tidak. Enggak. Kalau kita nggak begitu, kita harus mengikuti apa mau mereka dan kita harus mengikuti apa mau kita gitu. Usahakan laku pasti, diusahakan untuk diterima. Ya. Oke. Tapi katanya dulu saya sering dengar itu Bambi kalau manggung ribet sekali. Katanya dulu saya dengar dari Bukan dulu sampai sekarang. Iya. Terakhir kan saya ketemu Bambi itu kan. Sudah lama, 2021 kayaknya. Waktu di MTQ yang sama saudara sama di Oh iya. Itu, nah. Sama yang di Bloom. Nah itu baru saya ketemu di situ katanya, ini Indra selalu bilang susah band kita ribet katanya. Gitu. Jadi kayak tidak dimusuhi kayak itu kalau kebiasaan kalau sudah kasih habis waktu buat tes belum tentu hasilnya mulus. Dimusuhi oleh siapa dulu ini? Sama teman-teman band lainnya, sama panitia, sama Kalau panitia mungkin iya. Karena waktu cek sound saja, cepat nih. Mau cek sound yang belakang juga. Kalau panitia mungkin iya. Apa yang bikin ribet? Karena pertama si gitaris bangsat ini harus bagus soundnya didengar dia. Harus bagus sekali, harus perfect walaupun nggak tahu hasilnya bagaimana toh. Dan kedua karena kita punya sequencer. Dan sequencernya itu lihat, saya nggak mengerti sequencer tapi teman-teman biasa bilang sequencer itu ribet karena banyak kan anunya, alur-alurnya. Makanya itu yang bikin ribet. Nah, lebih itu nggak ada sih bukan. Terus sejauh ini kalau sama band-band lain tidak dikomplain, sama IO pada dikomplain. Karena Bambi bukan band satu-satunya yang ribet, masih banyak band yang lain yang ribet juga. Terus selama ini brandingku top of mind-nya Bambi yang paling ribet katanya. Banyak yang lain. Oke. Banyak yang ribet. Kalau nggak mau ribet, ayo kita main punk. Bambi mengusung dreaming alternatif pop. Ya. Apa yang kalian dengar dulu sebelum akhirnya memutuskan Bambi? Apa yang sama dari referensinya kalian? Mana itu orang-orang tadi ini nih. Ini apa yang kalian dengar sama-sama sampai akhirnya terbentuk Bambi, musiknya kayak gitu. Oke, pertama Bambi itu mungkin band tersulit kalau untuk dapatkan referensi karena saya nggak dapat band yang kayak Bambi musik-musiknya gitu ya. Setengah mati karena kita berangkat dari teman-teman yang beda ini juga beda selera musik. Dari Yoel yang jazz banget, Ucu yang awalnya blues sekarang sudah jazz banget juga, Indra yang reggae, Ian yang Japanese. Oh iya. Terus saya suka yang funk, terus saya suka yang hip rock. Sebenarnya kita enggak pernah susun oke, kita bikin genre seperti ini. Enggak, mengalir seperti itu saja. Saya berdua Ucu, kita bikin materi. Enggak tahu juga dapat referensi dari mana. Ya langsung dapat saja. Oh, saya kira kalau bergaul satu band biasanya kan ada satu yang menyatukan kalian gitu. Oh, paling misalnya Indra. Rizky Febian. 20%. 20%. Oke. Lebih banyak Mahalin sih. Mahalini. Yang Sia. Soalnya kalau dari Bambi kalau misalnya mau bikin materi itu kita
pasti melempar bilang Mas sekarang lagi dengar apa, terus Mas coba dikirimkan 10 lagu yang sering dengar dan suka. Dari situ kita ulik-ulik, oh kayaknya Mas Ian suka yang kayak begini, oh kayaknya Indra Yoel lucu suka yang kayak begini, jadi kayaknya kita harus pilah-pilah. Misalnya di bar ini kita masukkan si Ian banget, bar ini masukkan si Indra banget, di sini lucu banget. Makanya banyak Bambi tuh alur-alurnya nggak masuk akal. Saya juga nggak masuk akal. Memang beda-beda. Yang pertama saya dengar itu kan pasukan merah itu di depannya agak-agak kayak jazz, petikan-petikannya. Terus di yang kedua itu apa? Yang video klipnya tenda-tenda itu apa? Pesan pembuka. Pesan pembuka itu folk sekali ya. Ketukannya, ininya. Terus di ini baru yang menurutku agak dreamy. Ya. Dibanding yang lain. Sebenarnya cuman openingnya tidak terlalu bagus ya. Gitu. Ini ganti intronya. Ya bisa di. Ya bisa kan di Bisa. Pakai mulut Saya kaget denger intronya tadi. Ding. Lumayan. Jadi lumayan. Nah, dari 5 lagu yang ada di Spotify, 5 lagu yang terpopuler top. Nah, 5 lagu yang tidak top, yang paling bagus yang mana satu? Yang paling tidak. Yang tidak top tapi tidak bagus top. Menurutmu? Underrated. Underrated. Dunia dan sisinya tak perlu tahu. Saya suka liriknya. Kau yang tulis? Iya, makanya saya suka liriknya. Kau dengarnya? Kalau pulang dengar saja. Oh, nggak ada liriknya masa di sini. Ya. Ya supaya didengar itu. Oh kan, tapi di Spotify juga ada yang tidak liriknya juga. Nggak apa-apa dengar. Kayak ini kan, Pasukan Merah tidak ada liriknya. Iya. Nah, di antara semua personilnya Bambi, siapa yang paling sering matanya merah? Karena iritasi maksudnya. Karena begadang di. Karena mata merah dimension. Ucu. Enggak. Topier. Ucu dulu, sekarang sudah. Oh, sudah agak suka batuk-batuk. Iya, sudah ada jenggotnya 3 sini. Udah bisa. Siapa di? Nggak ada kayaknya. Nggak ada di? Udah dewasa. Dewasa. Sudah apa sering namanya? pakai Insta. Sering pakai Insta. Sudah tidur jam 8 nih semua. Jadi kalau bahasa medianya kalian ini Pasukan Merah tentang apa? Bahasa halusnya. Ya itu kayak pasukan begadang-begadang. Oh, begadang. Begadang. Nah, bahasa media, wow. Ada biasanya bahasa gini. industri di. Iya, kalau band-band yang saya wawancara itu ada 2 makna lagunya. Okay. Satu yang dijelaskan di media, satu yang sama teman-teman di belakang nanti dijelaskan. Pas sudah cut, dan tidak dijelaskan sama kita artinya apa. Bagus juga. Gitu memang Bahasa selalu ada. media. Oke, cut. Jadi apa sebenarnya? Ini dunia dan sisi tak perlu tahu, enggak ada liriknya. Oh, enggak ada liriknya. Enggak ada. Waduh. Bodoh itu. Kan saya selalu framing kan toh. Dunia dan sisinya tak perlu tahu ini. Lirik terbagus. Kenapa enggak ada liriknya? Karena lantaran bagusnya lirik sudah bisa ungkapkan. Nanti dunia dengki dengan liriknya, itu sih. Oh, oke. Sangat iri. Tapi kok nganggur tuh kalau Justru karena begini toh. Oh iya. Begini tuh karena kenapa dunia dan seisinya tak perlu tahu. Kenapa enggak liriknya? Ya karena dunia dan seisinya tak perlu tahu. Tapi kalau lagu ini diputar kok nganggur tuh. Jarang juga. Tidak bikin apa? Oh, jarang diputar. Gini kasih full teknis. Di lagu apa tadi? Lagu Pasukan Merah itu ada duet. Nah itu ada cerita apa? Maksudnya kayak kenapa yang dipilih teman duetnya beliau? Bondan. Kenapa dipilih Bondan? Karena kenapa harus ada duetnya? Kenapa harus ada duetnya? Waduh. Enggak, pertama kenapa saya pilih Bondan? Karena pertama saya ngefans sama Bondan, saya suka suaranya dan dia unik. Makanya saya pilih Bondan. Terus kenapa harus duet? Kenapa harus duet? Kan ada lagu yang diciptakan memang, ini lagu harus duet ini. Ada lagu yang kayaknya enggak cocok deh duet begitu ya. Kayak tiba-tiba lagu Anang Sarini itu kan harus duet. Iya, tapi kan sekarang cuma Anang yang nyanyi. Nah, itu dia copyright-nya.
Kenapa harus duet? Karena itu hari kayaknya apa nih? Nggak terpikirkan sih sebenarnya konsepnya kenapa harus duet. Sama halnya dengan Puan Abu-Abu. Itu hari kan ini duet juga Puan Abu-Abu. Puan Abu-Abu tentang wanita silver ini apa? Tentang apa? Iya sekitar itu lah. Puan perempuan. Perempuan abu-abu. Nah, Nggak jelas. Wanita silver. Puan Abu-Abu kan ini featuring sama Fadel Ishak. Oh, oke. Dan featuringnya itu pada saat Ari Hatek vokal. Kan siapa yang menyanyi itu pada saat itu? Del, kok bisa menyanyi rap ini Del? Coba saya tes. Oh ya oke, sudah itu bungkus. Ya sudah featuring. Jadi ndak pernah memikirkan kayak harus featuring sama Bondan. Tiba-tiba saja. Tiba-tiba hari H, kayaknya bagus deh kalau featuring gitu. Nah, dan saya pilih Bondan. Tapi kalau di live tidak ada teman duetnya berarti, tapi ada aransemen beda lagi. Atau sejauh ini ada terus Bondan. Nggak tahu kalau ke depan. Mungkin kosong juga. Ya, mungkin apa namanya? Kalaupun misalnya Bondan nggak bisa, paling kita cari alternatif lain. Misalnya. Oh, tetap harus ada. Tetap harus ada lah. Oh, oke. Berarti tidak ada aransemen yang kau nyanyi sendiri, maksudnya aransemen khusus. Enggak. Karena yang mereka mau dengar Bondan bukan saya. Oh, oke. Itu daya tarik juga, daya tarik juga. Oh, oke, menarik. Tadi soal dupa. Saya dikasih tahu sama tim kreatif di sini. Katanya, kok kalau manggung bawa dupa, buat apa? Buat bikin penonton lebih fokus ke wangi dibanding ke lagu? Atau saya suka hal yang mistis. Pertama, saya suka hal yang membuat orang bertanya-tanya. Terus yang kedua saya suka hal yang bertolak belakang. Kan orang-orang bilang dupa itu kayak ibarat wah kayaknya ini orang penyembah setan tuh. Kalau dupa kan cuma wangi-wangian. Baca-baca biasa kita pakai kan? dupa. Wangi-wangian toh. Sebenarnya ini dari konsernya contekan dari siapa namanya? Daniel Caesar. Hanya nggak tahu di Daniel Caesar bakar dupa. Sejenis itu. Oh, sejenis itu. Ya kan ada pernah konsernya itu di Jakarta. Dupa. Bukan dupa sih, kayak kertas toh. Hehehe, rusak. Apa jadinya? Kan kok toh dia semacam kertas tapi dia berasap. Jadi makanya menarik ini. Kayak gitu. Oke. Sesimpel itu sih sebenarnya. Enggak ada hal-hal. Dupanya kok bawa bagaimana? Makanya kok tempel di ketan gimana? Enggak, bukan dupa yang ada mangkoknya, enggak cuma apa namanya nih? Cuma lidi-lidi kayak gitu. Terus dikasih ditempel di mana? Atau kau pegang pas nyanyi? Enggak, cuma pas masuknya aja. Pas masuknya langsung gini. Oh, oke. Ala-ala, men. Masa kita masuk plate? Apa bedanya dari band lain, Pak? Saya kira kayak kalau 420 tidak taruh gelas tuh, taruh rupa dulu atau Oh iya. Saya kira kayak gitu. Enggak. Enggak ya? Oke. Ini Bambi lumayan produktif, dia banyak video klipnya guys. Dibanding band Kendari lainnya. Ada berapa video klip? Pesan pembuka ada. Pesan pembuka ada, Pelan Setelah Hujan ada. Pelan Setelah Hujan ada. Terus Pasukan Merah ada. Pasukan Merah ada. Ini video klip yang paling banyak sponsor ya? Ini. Ada Indis, ada KFC, ada Matahari. Anjungan. Ada anjungan apa namanya? Max Coffee. Main sponsornya. Masuk Pak Eko. Apa lagi? Apa lagi yang ada? Begitu dalam. Begitu dalam. Terus itu 1, 2, berapa nih? Pesan pembuka. Apa juga guys? Pasukan Merah. 2. Begitu dalam. Pelan Setelah Hujan 4. Yang paling berkesan yang mana video klip dari 4 itu? Yang paling berkesan Begitu Dalam. Begitu Dalam. Yang mana pilih video klipnya? Saya nonton semua tapi saya lupa tadi saya nonton. Yang cewek cowok di pantai. Oh, yang pantai-pantai. Yang ceweknya almarhumah. Tenggelam, almarhumah. Serius? Iya, serius. Oh, oke. Terus lagu ini tentang apa? Sebenarnya lagu ini tentang lagu yang saya persembahkan untuk pacarku yang meninggal. Oh. Makanya liriknya itu pantaskah duka liriknya. Iya, pantaskah pergi tanpa pesan. Jadi itu hari pacarku meninggal secara tiba-tiba. Kertas-kertas apa itu? Apa tadi tuh, Mas? Buang, bakar. Jadi pacarku itu hari
meninggal secara tiba-tiba begitu, nggak Oh. sakit apa. Makanya saya buat begitu dalam. Oh, Dan oke. nyambung ke ini sih sebenarnya. Kemarin juga kita berduka karena si model video klipin juga meninggal. Gara-gara lagu ini. Aduh, enggak toh, karena ajanya. Sorry guys. Makanya kenapa lagu itu berkesan karena Oh, oke. ada mereka. Ada yang dikenang ya, ada dua Ada yang orang yang dikenang. dikenang di Iya. dalam lagu ini. Wah, saya harus dengar lagi kayaknya nih. Tengah malam bagus di. Boleh ya, malam. Jam 3 toh. Selepas sahur boleh juga. Mau puasa nih. Hmm? Mau puasa nih. Iya, 11 hari lagi. Jadi Jadi apa? kan kau sebagai penulis lirik, Hmm. apa yang ingin kau sampaikan di lagu-lagu ini atau gaya menulismu deh? Gaya menulismu kemana sih sebenarnya? Kayak soalnya kan beberapa lagu yang kalau saya dengar tidak bisa saya langsung tangkap artinya apa, atau memang sengaja dibikin agak-agak misterius maknanya. Enggak semua sih, di ini lanjang liriknya. Frontal. Iya, frontal banyak. Paling yang menurut orang-orang yang susah mengerti paling setelah hujan, yang lain gampang sih liriknya. Banyaknya dari apa? Dari merokok pas. Aduh, saya juga bingung. Soalnya saya tipe orang yang tidak suka membaca, Pak. Saya tipe orang yang suka mendengarkan. Mungkin kebanyakan saya tulis lirik dari misalnya buka Spotify terus dengar orang baca puisi atau dengar podcast, paling kayak gitu. Misalnya ada kata-kata yang unik atau kata-kata yang enak saya dengar, ya, saya tulis, saya simpan di note, paling kayak gitu. Simpel itu sebenarnya. Tapi tipikal yang tulis lagunya jauh sebelum rekaman atau pas mau rekaman baru dikejar lagi tulis lirik? Beda, ada yang lirik, ada yang jauh sebelum rekaman, ada yang kayak ini kan begitu dalam liriknya pas hari H rekaman. Terus menurut kau puas sih? Begitu dalam puas. Oh begitu dalam? Iya. Oh saya kira yang ke-9. Ingat. Ditulis sebelum rekaman? Iya, tapi konsepnya kan sudah ada konsepnya. Saya akan bikin seperti ini, tapi liriknya belum ada yang pas sekali gitu. Berapa lama ditulis? Berapa di 20 menitan paling. Pakai bantuan apa itu? Ada Bantuan gue. Bantuan kesedihan kan. Oh iya. Iya, bantuan kesedihan. Oke, berarti sempat kayak sendiri menulis sendirian gitu. Iya kan harusnya begitu dalam, bukan judulnya begitu dalam, nggak tahu itu hari apa sih judulnya. Tapi karena saya pengen saya pengen buat lagu ini ada kenangannya, makanya saya tulis begitu dalam dan diganti pada saat notek. Oh iya. Jadi selanjutnya Bambi apa mau bikin lagi selanjutnya? Video klip banyak. Masih mau lanjut di album ini atau mau move on setelah ini? Tapi ini masih baru sekali kayaknya. 2000 berapa? Ya, 2023. Masih baru. Jadi masih mau dilanjutkan promosinya ini atau mau move on ke materi baru? Lanjut promosi dan Sama-sama materi paralel baru. ya. Udah ada ini Apa? kisi-kisi? Harusnya kan kalau tag yang lain sudah, harusnya untuk Oh sudah tag? enggak, kita akan rilis single dulu sebelum album. Single baru. Kayaknya single dulu, single by single kayaknya. Gitu. Bulan depan? Belum. Tag vokal saya belum, Pak. Alarm. Nah, alarm ini. Oh, oke. Terus kalau manggung ada Apanya? yang terdekat? Kalau mau nonton Bambi di mana? Belum ada panggilan. Belum ada. Belum ada, Di? Belum ada. Belum. Kesian, belum. Ben, ini kata sudah ribet loh dia bikin musiknya ini, tapi panggungnya susah teman-teman. Memang satu fakta, Bambi itu band yang paling susah dipanggil kalau panggung. Kenapa? Karena ya kerja sibuk semua. Oh, oke. Jadi dimusuhi. Nah, jangan teman Bambi. Oh, dimusuhi. Dimusuhi. Ya. Kita harus membantu Bambi biar lebih dikenal dan masyarakat dan lebih dicintai lagi. Sebutkan 5 band paling jelek di Kendari. Bagus semua. Terima kasih, Gojek. After Rain. After Rain jelek. Sama Alien Moon deh kan? After Rain. Bukan After Rain yang baru, nah ini After Rain yang lama. Alien Moon dah. Alien Moon. Ada lagi satu. Masih bagus Alien Moon. Ada lagi satu. Apa? Iprok Party. Iprok Party. Oh iya. Iprok Party, Alien Moon, After Rain. Terus apa lagi tuh? Saya berusaha biar mereka tidak bermusuhan, ternyata memang.
Terima Nah, kasih. karena itu bandku sendiri Pak yang dulu. Oh, yang band-band yang dulu. Bubar. Enggak, ya bubar lah. Dibubarkan Dibubarkan oleh alam. oleh alam. Terima kasih sudah Udah. mampir di episode ini. Siapa yang kira-kira harus saya undang di episode depan? Surya Paloh. Surya Paloh, siap-siap. Kita lagi akan mencoba untuk menghubungi. Nanti kalau tidak anaknya ya, saya undang. Kalau nggak bisa Surya Paloh, ada nanti manajer saya Rashid deh. Manajermu. Rashid. Kenapa dia? Karena biar kena promosikan bawangnya Kisan. Oh, Kan biar mau jual bawang sekarang. biar ada bawang. Bawang. Saya kira biar bawang, maksudnya bawang. Oh, bawang. Bawang merah atau bawang putih? Semua. Bombay-bombaynya pun ada. Bombay. Oh, oke, kita coba next episode kita bakal mencoba membahas tentang korelasi bawang dan musik Dan politik ya Surya Paloh. dan politik Surya Paloh. Terima kasih sudah mampir. Siap. Terima kasih tengah malam ini pulang kerja aduh. Thank you, udah mampir. Jangan lupa like, share, subscribe. Thank you, dadah.